Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak yang kami hormati, segenap kaum Mubalik Muhammadiyah dan Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta, alhamdulillah sore hari ini tanggal 20 Desember Jumat sore kita berkumpul di SMP Muhammadiyah 5 Lali, SMP Muhammadiyah 5 dalam rangka kajian materi yang diberikan kepada kami adalah sholat sunnah menurut manhaj Tajik Muhammadiyah. Yang pertama perubahan akan kami sampaikan, manhaj itu adalah sistem berpikir dalam untuk melahirkan hukum atau sistem istinbat. Kalau di dalam ilmu ushul fikih, istinbat itu melahirkan atau menumbuhkan dari kata nabato, ya, istinbat, tapi tulisannya alif sin ta nun ba po, nah, istinbat. Nah, istinbat itu di dalam menggali hukum dinamakan beristinbat. Istinbat adalah memandang pada dalil-dalil yang untuk melahirkan sistem hukum. Nah, di dalam manhaj Tajik yang pernah dilahirkan, kalau sekarang kan sudah disimpulkan bahwa di dalam masalah, di dalam beristidlal, kami sampaikan tampilkan di pokok-pokok manhaj Tajik yang telah dilahirkan pada masa kepemimpinan Majelis Tajiknya adalah Profesor Asmuni Abdurrahman. Beliau guru besar Fakultas Syariah. Ya, kalau nalika sekolah di SDHA barengannya Pak Rizkon Zaid. Barangkali yang pernah mengenal ya Pak Rizkon Zaid. Kantor sekolah Pak Asmuni Abdurrahman. Cuma karena Pak Asmuni kemudian menjadi dosen dan dapat sarjana, karena akhirnya menjadi mendapatkan guru besar di Fakultas Syariah. Menjadi ketua Majelis Tajik pada tahun 1000 setelahnya Pak siapa itu? Nah, setelahnya Pak Ustaz Azhar Bashir. Setelah Ustaz Azhar Bashir itu adalah Profesor Asmuni Abdurrahman. Di dalam pokok-pokok manhaj Tajik yang untuk khusus untuk ibadah itu Tajik mendalilkan hanya berdasar kepada sisi Al-Quran dan pokok. Yang kedua, hadis yang sahih. Jadi untuk jenis ibadah dasarnya harus hadis yang sahih. Dan karena ini dalam ibadah yang namanya sholat, ya, maka di dalamnya tidak tergantung untuk bisa diijtihadi. Di sholat itu nganggo ijtihad, sholat itu nganggo tuntunan. Yang di Muhammadiyah untuk jenis ibadah ini dasarnya hadisnya harus sahih. Nek sing akidah sudah disampaikan dulu untuk bidang akidah, pokok-pokok akidah. Kalau targetan ya mulai ngelakoni angel ya. Dasarnya adalah khabar yang
mutawatir ya. Di buku HPT ini yang awal nenggon Kitabul Iman lalu diingatkan inilah yang bisa kita ambil dari khobar yang mutawatir. Mutawatir itu artinya tingkat periwayatannya sejak di tingkat pertama para sahabat itu sudah orang banyak, di sahabat cukup banyak yang meriwayatkan sehingga diyakini oleh para ahli hadis tidak mungkin mereka bersepakat berbohong. Nah, maka tingkat hadis yang mutawatir ini adalah kesahihannya atau namanya wurudnya itu adalah paling tinggi ya. Kalau Quran nuzul, kalau hadis wurud. Nah, wurud itu artinya yang main podo karo nuzul. Kalau nuzul itu turun, kalau wurud itu adalah keluar, ya. Keluar dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau hadis yang tidak mutawatir meskipun sahih itu dinamakan hanya sebagai wurudnya hanya dipandang sebagai dzaniyul wurud. Sedangkan kalau hadis yang mutawatir itu dinamakan qat'i. Jadi kedatangannya, kemunculannya diyakini benar bahwa tidak mungkin para sahabat melakukan kebohongan kepada Rasulullah sehingga hadis mutawatir ini tidak menjadi sama istilahnya di dalam istilah qat'i, tidak dzon. Ya. Hadis sahih yang ahad itu masih pada tingkatan dzon, maka tidak mesti dipegangi secara kokoh. Ya. Setelah majelis tarjih menimbang hadis-hadis yang sahih tentang ibadah sholat sunnah sebagaimana yang ditentukan di pokok-pokok mandat tarjih yang dulu serta jumlah yang nanti kira 16 poin ya. Hadis yang pertama dalam istidrak tadi hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Kemudian kalau untuk jenis ibadah Muhammadiyah hanya berpedoman pada hadis yang sahih. Jenis ibadah itu misalnya ya jenis sholat. Tapi kalau amalan di dalam sholat Muhammadiyah masih bisa menggunakan hadis yang meskipun sahihnya sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi itu sahih karena dikuatkan oleh hadis yang lain. Bahkan yang sering kami gunakan sebagai contoh, Muhammadiyah juga menggunakan hadis yang dhaif tetapi banyak jalan. Hadis yang dhaif ini periwayatnya bermacam-macam. Dengan sahabat itu banyak meriwayatkan, tapi sampai ke tingkat perawi hadis tidak ada yang sahih satupun. Nah, ini Muhammadiyah mengikuti atau menggunakan kaidah kalau hadis itu lemah ning dalane pirang-pirang ya, satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Hadis itu hadis dhaif ya, tapi dengan istilahnya bikas roti huruf ba'du ya sudu ba'duhum ba'dun, satu dengan yang lain bisa saling menguatkan. Nah, contohnya adalah takbir zawaid. Takbir zawaid di sholat Idul Fitri dan Idul Adha tambah itu lalu tambah 5. Itu hadisnya satu pun tidak ada yang sahih. Ning delalah sing riwayat akeh. Nah, Muhammadiyah maka menggunakan di samping juga ketika melihat amalan sholatnya wong Madinah. Wong Madinah ini kan sing ngamalke sholat di zaman Nabi itu kan ketika Nabi sudah ada di Madinah. Nek Madinah takbire piye? Lho baik takbire sing takbir awal ya tambah 7, takbir kedua tambah 5. Maka hadis yang lemah itu digunakan oleh Muhammadiyah untuk pengamalan ibadah sholat Id. Ya. Ibadah sholat Idnya itu hadisnya sahih. Ning takbir sing ping 7 karo sing ping 5 tambahan itu hadisnya malah orang yang sing sahih. Maka yang kami sampaikan ini ada tarjih Jawa Barat itu tidak mau pakai
Jadi kalau Muhammadiyah Jawa Barat itu kalau sholat id takbir pertama yaitu siji, takbir qaulullah satu saja, kemudian rakaat kedua juga ada satu, jadi Allahu Akbar terus Fatihah. Nah, Majelis Tarjih telah memutuskan ini mboten sing ngasta buku HPT nggih. Mungkin nek kagungan dibuka neng dalam. Diupayakan anggota atau pas mubalik iki kabeh duwe HPT. Jilid 1, nah jilid 2 harus dicetak. Jilid 3. Jilid 1 dan jilid 3. Jilid 2 itu sebetulnya ada. Yang nyetak UMS. Ini disini dosen UMS kabeh duwe. Saya ikut punya karena dikasih oleh Kiai Najam. Jilid 2 dicetak oleh ini yang jilid 1, kemudian yang beredar yang pamel biru itu jilid 3. Nanti dibuka di halaman 320. Nah, disingkat saja karena waktunya ya. Diawali dengan ini tamhid pengantar. Sholawatut tatawu al-ma'thurah kama dalat alaihil ahadis ya. Sholat tatawu itu nama lain dari sholat sunnah. Nama lainnya lagi adalah sholat nafilah, jamaknya nawafil ya. Sholat tatawu, sholat sunnah, sholat nafilah atau sholat nawafil itu sama. Al-maksurah yang ada maksur itu yang ada riwayatnya. Maksur itu kan dari kata dari asar ya. Kalau secara ilmu hadis asar itu adalah perkataan sahabat. Kalau hadis itu adalah pangandikane Rasulullah. Tapi kan sering juga digunakan secara umum. Maksur itu adalah yang ada riwayatnya dari Rasulullah. Di sini maksudnya ada riwayatnya dari Rasulullah yang berdasarkan hadis yang sahih ya. Amadalat alaihi ahadis, bagaimana yang ditunjukkan di berbagai hadis yang sahih, sebagaimana dalam ini diterjemahkan berdalil hadis yang sahih. Satu adalah sunatul wudu, sholat sunat. Pasti dan jenenge sholat sunat wudu. Hasil ini sholat sunat bar yang dilakoni bar nindake wudu. Ya, nah, nanti memberi nama sholat sunat wudu. Kalau di fikih ketika saya belajar dulu jenenge sholat sunat syukrul wudu. Ya. Ya, kenapa ditasih orang yang syukru? Ya karena dalile wong sholat sunat ditindake bar wudu. Ini hadisnya sahih. Yang kedua, roknatani bainal adzanain. 2 rakaat antara azan dan iqamah. Adzanain itu 2 azan, yang dimaksud adalah azan dan iqamah. Yang ketiga, tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini yang berdasarkan hadis siji sunatul wudu, kemudian 2 rakaat antara 2 azan dan iqamah maksudnya. Kemudian tahiyatul masjid artinya sholat sunat. Tahiyah itu penghormatan ya. Penghormatan bisa namakan penghormatan masjid. Ini sing gawe jeneng ya fikih bukan Rasulullah ya. Rasulullah wong dawuh sadurunge kowe lungguh salat 2 rakaat. Nah, orang-orang memberi nama tahiyatul masjid, penghormatan masjid kecuali Masjidil Haram. Jadi nek Masjidil Haram dipahamnya Muhammadiyah ora eneng tahiyat masjid. Kenapa? Karena tahiyat Masjidil Haram itu tawaf. Kemudian yang keempat, sholatur rawatib. Sholat rawatib jamak dari rotibah. Kalau satu rotibah, jika banyak menjadi rawatib.
Artinya apa rawatib ini? Pengiring, ya, pengiring sholat fardu. Ada yang sebelumnya dinamakan qobliyah, yang sesudah sholat fardu dinamakan ba'diyah. Yang populer di hadis ini dua, siji rolas rakaat sedina soni, siji ini 10 rakaat, sama sahihnya. Yang 12 ini karena sebelum zuhur itu 4 rakaat, ya, dengan 2 salam, ya, terangkan salam. Yang 10 rakaat itu sebelum zuhur 2 rakaat, kemudian diikuti setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, dan sebelum subuh 2 rakaat. Ini namanya sholat rawatib. Yang kelima, sholatul lail. Sholatul lail ini maknanya sholat malam, isinya 2. Siji tahajud, yang poso dijenengke taraweh. Yang kedua witir. Jadi sholatul lail ini di dalam hadisnya 2 jenis. Satu sholat tahajud, kalau puasa dinamakan taraweh. Jadi di paham Muhammadiyah tidak ada sholat tahajud terus bahas sholat tahajud, bahas sholat taraweh terus tekan rumah sholat tahajud, tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada contohnya dari Nabi. Sebab tidak mungkin Nabi bar taraweh terus tahajud. Kalau taraweh nganti tekan sahur, tahajud yang apa? Kemudian yang keenam, sholatul duha. Sholat duha. Jadi diikuti dalil-dalilnya nanti dibaca sendiri. Kemudian yang sholat duha ini dilakukan pada waktu, dinamakan duha karena dilaksanakan pada waktu duha. Waktu duha itu mulai kapan? Kalau di dalam fikih itu jadi mulai matahari setinggi tombak. Ya angel banget nih. Kalau ditagih keputusannya berapa menit ini setelah terbit matahari? Sak mirsani jadwal mboten. 4,5 derajat ketinggian matahari setelah terbit. Jadi ini pirang menit bar terbit. 4,5 itu gampangannya nek sak derajat di 4 menit. Ya, ping 4 tambah setengah. Jadi ini 4 ping 4 16 tambah setengah, rom derajat menit, ya, sehingga 18 menit. Ya. Tapi biasanya mengambil aman diberi ikhtiar 2 menit, 20 menit setelah terbit matahari. Di sholat duha itu raiso di jami podo karo terbit matahari kan jamnya ngolah ngalih ya, sampai menjelang tegak matahari. Menjelang tegak ini nendong hitungannya astronomi ya 4 menit sadurunge sengenge manzil. Nah, salat zuhur itu berapa menit setelah sengenge manzil? Ya yang 4 menit. Jadi manzilnya jam 12, zuhure jam 12, zuhur petang menit. Ini kalau pendengar mau melihat dulu di masjid besar itu ada jam istiwa. Jam istiwa itu waktu zuhur padha kabeh. Wis kapan saja zuhur jam 12 5 menit masjid gede. Nah, sebabnya apa, Pak? Jam istiwa sing go patokan jam 12 awan. Jadi nalika sengenge mandir jame distel pas sengenge mandir jame distel jam 12. Nanti yang apa ndak dino nyeteli jam itu. Ya, di masjid besar dulu masih ada, sekarang sudah ada. Dulu jadi serambi masjid besar itu jame loro. Sing siji jam BIB, sijine jam istiwa. Nek saiki kira-kira wis ra enek. Aku arang-arang lewat Serambi malah ke. Masih.
Oh masih juga istiwanya juga masih. Ini sing nili bentak kira-kira sereneng. Tidak belum. Nah, jadi salat zuhur itu jadwalnya jam istiwa di Masjid Besar dulu mesti semuanya jam 12.05. Kemudian yang ketujuh sholat safar. Sholat safar itu meliputi dua, Pak. Siji ketika berangkat, sholatnya adalah di rumah. Jadi nanti daerah ya tidak ya. Jadi ketika berangkat itu sholatnya di rumah. Di harus belum kaji biasanya, sholat lagi budal. Ketika pulang, sholatnya adalah di masjid yang biasa untuk berjamaah. Ini dua-duanya dinamakan sholat safar. Kemudian yang kedelapan, sholatul istikharah. Istikharah itu minta apa namanya itu? Minta untuk dipilihkan. Ya, ini kata bendanya yang paling singkat khiyar. Wong dol tinuku itu ada khiyar. Ya. Dan nepe wong dol tinuku ana khiyar. Ada yang dinamakan khiyar majlis. Khiyar majlis iki ya le nonton nalika nang kono tok nek wis go mulih baleke ora oleh. Iki namanya khiyar majlis. Nah, untuk mendapatkan pilihan ini namanya kita mengucapkan astaghfiruka. Dari astaghfiruka ini menjadi namanya sholatnya adalah istikharah. Nah. Kemudian yang kesembilan sholatul idaini. Nah. Jadi ini adalah sholat sunnah yang berdasarkan hadis yang sahih menurut pilihan Majelis Tarjih tahun piro sholat sunat kalian. Orang kantung gini-gini. Kalau masalah sholat itu di Muktamar Tarjih di Wirodesa. Muktamar tahun 1972 ini diputuskan tentang sholat sunnah di Muktamar. Judulnya masalah sholat tatawuf dan sujud syukur, kemudian sekitar zakat, bacaan salam dalam sholat, umut, ada banget ini mudhoharah Aisyah. Mudhoharah itu apa, Pak? Mudhoharah itu do pawe itu lho. Jadi mendohirkan itu kan ngetokke. Nah, di si Aisyah ki arep pawe daftaran karo majelis tarjih oleh apa ora. Nah gitu. Nanti dibutuhkan di Mudhoharah Aisyah, asuransi dan pertanggungan, kemudian hisab astronomi dan terakhir perbankan dibahas ketika muktamar khususi atau sekarang Munas Tarjih di Wirodesa Pekalongan tahun 1972. Kita lanjutkan jadi sholat sunat keputusan tahun 70. Sholatul Idaini, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang ke-10 sholatul kusufaini. Kusufaini, kusuf itu gerhana. Kusufaini karena ada dua gerhana, satu gerhana matahari, dua gerhana bulan. Ning dalile yang dilakukan Nabi gerhana apa, Pak? Yang pernah dilakoni Nabi gerhana bulan atau gerhana sengenge? Matahari. Enggak kok bulannya kok katut. Nah, karena ketika Nabi pada waktu itu bersabda ketika khutbah sholat kusuf samsiah itu kusuf matahari, beliau kan berkhotbah bahwa inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yang kasifani limauti ahadikum wala lihayati faidakan safa faidakan safa bihima. Ketika ada gerhana pada keduanya merasa bareng maka fasolu wa ta'u astaghfiru
wasolu wada'u watasodkaku. Jadi kalau sebetulnya di hadis itu ketika ada gerhana itu keamalannya kirang-kirang orang musa atau istighfar, sholat, donga, sedekah. Nah, kuning biasanya sing dilakoni kok sholat itu, istighfar mbok kelingan orang ini. Sedekahe wis bareng wis reneng, bacaan segorogoh wis reneng. Kenal kondangan segorogoh ndak? Oh, ini anak sing kon bisa kaya aku ya. Ketika saya kecil itu kalau ada gerhana, saya sering menyampaikan keuntungan saya lahir di daerah yang bukan kon santri. Ini tradisi Jawa itu pasti komplit. Nalika neng grahana, belalah kok eneng sing ngandhep hamil, itu kemudian suami atau orang tuanya ngenengke sedekah ngetokne kondangan lenjenengke segorogoh mergo langkung kabeh sak gudangane sak ndoke diplongke ning nggon kendhil. Nanti lenji kuwi langsung dirogoh. Lha kok ngoten Pak? Lah mergo dhisik ngertine grano ya dadakan. Urung tahu, urung mudeng, urung ana sing iso ngitung bakal tekane grahana. Nanti grahana kan ceritanya kalau orang dulu ada yang buta mangan, bulan buta mangan, srengenge, lah kuwi nggawa resiko. Jadi wong sing do hamil sing do apa nek nganti ora do ngenengke sedekah, kuwi engko sing hamil sing ning jero weteng iso dipangan grahana. Pangan buta kuwi. Nanti kambil-kambil digugai, gedang-gedang digugai, ben ngelilir nek grahana bulan. Nah, kemudian sing nang pawon geger ngliwet terus ana ngopo nang kebon kono dicikuki, diplongke dadi siji, dibumboni dadi siji, sak ndoke cemplung dadi siji, lengladeke terus do dirogoh nganggo entong. Iki jenenge kondangan segorogoh metune mung nek nang grahana bulan. Grahana bulan paling kan suwe, Pak. Dadi siji pokoke diliwet terus sayurannya ya diplongke kono, bumbune ya diplongke kono. Pak es urung tau ngalami ya. Urung tau cilik nang desa sale. Jadi cah cilik-cilik iki nek grana ya seneng, bali terus kondangan segorogoh. Jadi tetep dinggoke iki sedekah, tapi maknanya sedekah bukan itu, sedekah. Di salat kusuf ini. Kemudian yang terakhir, jadi hanya 11 yang dicatat oleh majelis tajid ketika muktamar di Wiro Desa, yaitu sholatul istisqa. Sholatul istisqa. Pakai hamzah, alif, sin, ta, sin, qaf, alif, hamzah. Istisqa. Ini dari kata saqo. Atau kalau di zaman panitia haji dulu orang-orang Mekah itu ada yang ditugasi bagian sikoyah. Sikoyah itu menehi ngombe kalau jamaah haji pengairan. Istisqa ini artinya kalau sako ini adalah pengalir, ya, dan maksudnya mengalirkan air hujan. Istisqa adalah memohon turunnya hujan. Ning gari-gari iki rapati yo dilakoni mergo tekane hujan wis iso diitung. Pakai nama tugasnya jawaban apa niki? BMKG. Iki dilarang yo titik kok yo titik wong kono-kono ora kok ngeramal kok ngene. Mung ngitung mergo eneng kahanan sing iso diitung ya. Kecepatan angin, kelembapan udara, kemudian suhu udara dan sebagainya menjadi landasan menghitung hujan itu akan turun di mana. Bahkan sekarang sudah bisa untuk menghitung udane modelnya piye. Nah, ini saya pernah mendengar langsung ketika masih jadi ketua MKUB, itu kalau mau tahun baru mesti diundang dengan Polres. Nah dulu kalau saya tidak datang sendiri, yang saya minta manggil Pak Es.
ya, untuk nekani di Polres untuk mengantisipasi keramaian tahun baru. BMKG ditanya pada waktu itu, jengben malam tahun baru itu suasana pripun BMKG? Oh itu nanti sore itu hujan Pak, hujan terang terus bengine hujan, ini gerimis bunga. Nah itu kepala ya Polsek, Kapolsek Jebres Putri itu siapa jenenge Bu? Sing wong piyayi kon NTT itu. Juliana nggih. Ngaco ngusul. Apa Bu? Bu anu sing malam tahun baru disetel udane awet sore deres ngoten lho. Tugasnya polisi ben entreng. Ya Allah ya Rabbi, Bu. MKG ini sane mau maca mboten iso gawe udan. Nah, kemudian sudah jam 5:04, ya, nanti kelengkapan bisa dicari. Ini kebetulan kalau dengan bisa membeli, ini dulu Dr. Agung Haji Danato. Ya, sekarang jadi kalau dulu kan ini dokternya kan dokter ilmu hadis ya, dokter hadis. Ini ya kok ya profesor rusaknya. Ke UNS ini panen profesor nganti 58 ora umum tenan. Jadi UNS ini sak gedakan panen profesor 58, Pak. Dikukuhkan kemarin sampai hari ini Senin tekan Jumat iki 29. 29 profesor. Sedina 6. Ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis 666, Jumat ki 5 ditati. Yang kedua akan dikukuhkan ke akhir Januari atau awal Desember, awal Februari, 29 nek. Ikut profesor. Nah, Pak Agung Danato sudah menyusun sholat tatawuf. Nah, di sini dilengkapi ada beberapa sholat yang dinilai penilaian Pak Agung memang kadang ada yang berbeda. Salah satunya ada sholat tasbih, itu hadisnya orang sahih. Kemudian sholat taubat itu hadisnya hasan. Tapi kalau sholat suruh ini di hadisnya Pak Agung Danato ini dinilai hasan. Ada yang dinilai lagi hadis ada syawahidnya sahih. Tapi kalau kami minta untuk dibukakan majelis tarsih tentang sholat suruh itu ternyata hadisnya tidak ada yang sahih. Syawahidnya juga hadis dhaif. Ya. Jika kemarin beredar di YouTube bahwa hadis-hadis tentang sholat suruh itu semuanya dhaif. Nah, juga kendelan dan ora kabeh dhaif. Yang hasan tapi hasan gharib. Hasan gharib itu hadis itu tingkatannya hasan, tapi perawinya hanya seorang itu. Wong siji ki mau ngriwayatke hadis tentang salat granata orang ngriwayatke liyane. Maka hadisnya dinamakan hasan gharib. Gharib itu karena periwayatnya hanya satu, hasan adalah tingkatan nilai dari sanad hadis dari Rasulullah sampai kepada perawi. Itu tidak mencapai hadis sahih, hanya hadis hasan. Maka di HPT ini sholat suruh tidak dicantumkan, sholat tobat poreh telah dicantumkan, sholat tasbih tidak dicantumkan. Kenapa? Karena yang dipilih oleh tarjih hanya hadis-hadis yang sahih, ya, tidak sahih dighairi. Bagaimana tadi yang kami sampaikan, ini untuk jenis ibadah. Tapi isi ibadah, majelis takjil bisa mengambil hadis yang sahih li ghairihi, bahkan hadis yang dhaif tapi dengan banyak jalan. Ya, jalan itu majelis takjil menggunakan itu tadi hadis dhaif yang jalannya pirang-pirang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Ya suku dulu ba'don. Ya, inilah apa namanya dasar-dasar dari dasar-dasar untuk penentuan hadisnya.
kembali kepada manhaj tarjih bahwa untuk jenis ibadah tarjih hanya bisa menetapkan ibadah yang dasarnya hadisnya sahih. Tapi untuk isi di dalam pelaksanaan ibadah itu tarjih bisa memakai hadis yang sahih li ghairihi atau bahkan hadis yang dhaif namun riwayatnya banyak sebagaimana yang sebagai contoh yaitu takbir tambahan pada sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Jadi takbir pada umumnya takbir awal rakaat pertama ya 8 siji tambah 7 itu kan selain takbiratul ihram. Rakaat kedua 5 setelah takbir intiqal. Ya, jadi istilah-istilah Donanu kami harapkan dari Qaul Balik juga mulai akrab mengakrabi istilah-istilah di tarjih. Maka untuk itulah ya saya masih ingat itu ketika saya mengisi kajian tarjih yang ranting Kliwonan Masaran ya. Dulu di Masaran terakhir itu di di dulu zaman Setnov sing mapak sing tak teko dhewe Pak mongko bengi kalau tekan dewonan iki ya teko dhewe ngono ya wong mobil ya. Yang terkesan apa? Mereka pada anggota ranting yang mengikuti kajian tarjih yang pakai kitab ini itu kemudian ngenenge arisan go tuku HPT. Jadi do arisan. Pokoknya dibuka sak delan 5. Sampai sing melu. Jadi semangatnya untuk memiliki buku-buku. Isi fungsi cicok iki guna putusan tadi nanti diiwangi arisan. Bahkan yang saya juga lihat itu kudune sama bos ini ben romantini zatakon. Pak Madjani Paji alumni SPG Muhammadiyah sugih blededu karuan. Iki melu warisan ora tuku kontak kok, Guys. Sampeyan kok yo melu warisan ben Pak Nggih, Pak. Nek sing nek kepentingan pribadi ben tuku dhewe-dhewe. Nek kepentingan umum tak bayari. Termasuk ketika nyekel sekolah sanawi itu termasuk digawe ke sekolah karo Pak Madjani itu berapa lokal itu digawe kejen ya. Dia cukup dermawan ya kancane sekolah Pak Is ini alumni SPG Muhammadiyah. Aku masih ya, alhamdulillah. Saya dulu gugur loh SPG Muhammadiyah iki DP wong telung tahun lho Pak. Iso do metu wong iso do dadi kader Muhammadiyah. Lah saiki iki sekolahne Muhammadiyah kalau 6 tahun kok iso merucut ya. Ya kaya Pak Kiryono, Pak Wadi. Ya Pak Kiryono, Pak Wadi, Pak Iman Dadi iki. Kambon Muhammadiyah ku nang sekolah Muhammadiyah SDP, iki namanya sekolah guru Muhammadiyah. Wong 3 tahun itu iso dadi kader. Isine mulang piye aku yo nganti tuwa. Termasuk Pak Madjani itu. Jadi Pak Madjani itu juga menjadi kader Muhammadiyah karena dulu sekolah di sekolah SPG Muhammadiyah Bangkani Pakis itu adalah impon ya, adalah sampai berhasil jadi tebasan pari terus tuku selepan terus tuku pom bensin wis tubih ngawawu ya. Sekolah kami mendapat cipratan salah satu yang didirikan pertama ketika mendapatkan wakaf tanah untuk Sanan Muhammadiyah itu sekolah sing ngadeg di sana itu adalah wakafannya Pak Haji almarhum Haji Mat ya ini. Nah demikian sore ini karena waktu sudah selesai. Oh iya. Sholat suruh itu di nanti tak saya itu hadisnya yang paling tinggi yang itu sing ganjarane umroh karo haji bareng sempurna itu tingkat hadisnya hasan gharib
Hasan Gharib oleh majelis takjil tidak dimasukkan untuk menjadi amalan karena tidak berdasar hadis yang sahih. Hasan itu sami sore sahih. Ya, penilaian hadis itu awalnya kan hanya ada hadis sahih dan hadis dhaif. Zaman Ahmad bin Hanbal hadis itu dibagi loro. Jadi kenapa Ahmad bin Hanbal kok menggunakan hadis dhaif? Nek dhaif ora kebangetan. Itu karena zaman Ahmad bin Hanbal nilai hadis itu hanya dua, nek rasoke, dhaif. Tapi kemudian saya lupa apa mulai zaman Imam Bukhari, kemudian ada dihitung hadis ini nilainya nek dihitung dhaif ya kunjul, nek sahih ora tekan. Nah terus diberi namanya hadis hasan. Hadis hasan kemudian nanti ada dinilai lagi tadi hasan Gharib itu dinilai dari pembawa berita. Dikatakan Gharib karena yang membawa berita hanya seorang sahabat itu, dan dia tidak meriwayatkan hadis yang lain, maka dinamakan Hasan Gharib. Dan hadis yang Hasan Gharib di manhaj tajwid tidak bisa dipakai untuk dasar pengamalan ibadah, jenis ibadah, dan sholat. Dasarnya hadis Hasan Gharib orang tidak sahih. Sunat dasarnya harus hadis yang sahih. Nanti saya sharekan penilaian hadis tentang sholat suruh itu ya, dari majelis takjil. Tak sharekan yang ada di sini. Oke, Bang. Sharekan Mas Vivit nggih. Nah, maka itu salah satu ciri hadis dhaif dalam kriteria hadis adalah amalan kecil ganjarane akeh. Nah, ganjarane ora umum. Nah, itu salah satu kriteria bahwa hadis itu hadis tidak sahih. Wong sok salat rong rekaat kok ganjarane padha karo wong kaji karo wong umroh. Kaji ragate 90 atau 3 juta lho. Malah kaji sing dhewe piye nek sing ragat 350 juta lho wong siji. Terus nek umroh ki paling murah saiki ya selikur 900 itu pelayanannya minimalis. 5 kilo. Nah, oh. Gone kok Mas Dikaro 5 kilo. Nggih. Golek sing sewane murah ya golek sing adol, nek golek sing cedak ya kebutuhan bayar 20 juta. Mau padha karo salat rong rakaat ya, yang ngenteni wiwit salat subuh. Dan itu kalau secara harfiah bertentangan dengan larangan 3 larangan waktu salat. Ketika terbit matahari, ketika tegak di tengah, dan ketika buruk. Nah, 3 waktu itu kan dilarang untuk sholat dan mengubur jenazah. Nanti akhirnya ngatain nggih, saya kita akhiri, saya kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.